Kata orang, rumah adalah tempat di mana perjalanan berakhir, atau tempat di mana kamu bisa melepas sepatu, melepas lelah, dan yang paling penting, melepas semua topeng yang kamu pakai di luaran sana. Tapi gimana kalau buat sebagian dari kita, pulang justru jadi sebuah momen di mana kita harus memakai topeng yang paling tebal. Banyak orang yang secara fisik punya alamat untuk dituju, punya atap untuk berteduh dari hujan, dan punya pintu yang bisa dikunci dari dalam. Tapi anehnya, saat mereka sampai di sana, mereka nggak merasa sampai. Mereka punya bangunan, tapi nggak punya sebuah sandaran. Ada rasa sepi yang gak bisa dilepaskan dan sulit untuk dijelaskan saat kamu berada di tengah-tengah keluarga. Tapi kamu merasa harus jadi orang asing supaya bisa diterima. Kamu duduk di meja makan yang sama, tapi gak ada satupun orang yang tahu kalau duniamu di luar sedang sangat runtuh. Kamu ingin menumpahkan keluh kesah, tapi lidahmu terlalu keluh. Karena kamu tahu, rumahmu bukan tempat yang aman untuk menjadi lemah. Rumahmu menuntutmu untuk selalu jadi anak yang membanggakan, kakak yang teladan, atau teman yang selalu ceria. Pada akhirnya, kamu sadar, kamu sedang merantau di dalam rumah kamu sendiri. Kamu punya tempat tidur, tapi gak punya tempat untuk merebahkan sebuah beban pikiran. Kamu punya ruang tamu, tapi gak ada ruang untuk kejujuranmu. Pada titik ini, kamu mulai paham bahwa rumah itu bukan tentang koordinat sebuah GPS, tapi tentang keberadaan seseorang yang bisa melihat kerapuhanmu tanpa menghakimi. Dan saat sosok itu gak ada, kamu baru sadar bahwa menjadi rapuh adalah sebuah kemewahan yang belum tentu sanggup untuk kamu beli. Pernah gak kamu merasakan kalau dunia cuma mengizinkan orang-orang tertentu untuk jatuh? Kamu melihat orang lain bisa menangis dengan bebas, bisa mengeluh saat lelah, dan selalu ada tangan yang menangkap mereka. Tapi buat kamu, jatuh sepertinya bukan sebuah pilihan. Kamu sudah terlanjur membangun tembok yang begitu tinggi, sampai orang-orang lupa kalau di balik tembok itu ada orang yang juga bisa hancur. Menunjukkan sebuah sisi lemah ternyata adalah sebuah kemewahan yang mahal harganya. Apalagi kalau selama ini kamu dikenal sebagai sosok yang paling kuat, si paling mandiri, si paling bisa diandalkan, atau bahkan si paling tahu segalanya. Karena semua orang bersandar di punggungmu. Kamu merasa gak punya hak untuk sekadar membungkuk, apalagi tumbang. Kamu sadar kalau kamu jatuh, banyak orang yang ikut jatuh bersama kamu. Akhirnya, kamu memilih untuk menelan semua keluh kesahmu sendiri. Kamu belajar menghapus air mata di toilet, lalu keluar dengan senyum yang seolah bilang kalau semuanya baik-baik saja. Kamu menjadi tanggul yang menahan air mata sendirian, bukan karena kamu gak mau dibantu, tapi karena kamu tahu di lingkaranmu saat ini tidak ada satupun tangan yang cukup kuat untuk menopang bebanmu. Menjadi rapuh bagi kamu bukan lagi soal emosi, tapi sebuah resiko yang gak sanggup kamu tanggung. Dan saat beban itu makin berat, sementara sandaran tak kunjung datang, kamu dipaksa oleh keadaan untuk melakukan satu-satunya hal yang tersisa, yaitu belajar cara menjadi
pelukan untuk diri kamu sendiri. Sebelum dunia benar-benar menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang kamu punya. Kamu akan sampai di sebuah titik lelah yang luar biasa, di mana kamu berhenti mencari pintu yang tak pernah terbuka, mencari orang yang akan tinggal bersama kamu, memahami kamu, dan pada akhirnya berhenti menunggu tangan yang tak kunjung datang. Di titik itulah sebuah keajaiban yang menyakitkan terjadi. Kamu berhenti mencari rumah di luar sana karena kamu sadar bahwa selama ini satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan kamu adalah diri kamu sendiri. Saat dunia tidak menyediakan tempat untuk pulang, kamu secara paksa belajar cara membangun rumah di dalam hati kamu sendiri. Kamu berevolusi menjadi sebuah generasi yang belajar memeluk diri kamu sendiri saat cemas, menghapus air mata sendiri saat sedih, dan menjadi orang pertama yang menyemangati diri saat semua orang bilang kamu gagal. Ini bukan tentang menjadi antisosial atau menutup diri. Ini adalah sebuah bentuk ketangguhan yang lahir karena ketiadaan pilihan. Kamu belajar menjadi pendengar yang paling baik untuk keluh kesah kamu sendiri. Kamu belajar cara menyembuhkan luka tanpa harus menunggu permintaan maaf dari siapapun. Mungkin memang terasa sepi, tapi ada kekuatan yang sangat murni di sana. Menyadari bahwa meski tanpa sandaran, meski harus berjalan dalam sunyi tanpa satupun tepuk tangan, kamu tetap bisa berdiri tegak. Kamu adalah bukti nyata bahwa rumah yang paling aman adalah sebuah penerimaan terhadap diri kamu yang apa adanya. Tanpa berharap dari orang lain, tanpa ada tempat menyambut kamu di tempat itu. Jadi buat kamu yang malam ini masih merasa hilang dan gak punya tempat untuk bersandar ataupun pulang, coba lihat ke dalam diri kamu bahwa kamu sudah bertahan sejauh ini sendirian, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Jangan lagi menunggu orang lain untuk menyelamatkanmu. Bahkan orang yang sudah sadar gak mau menyelamatkan kamu masih saja berharap pada orang itu. Cukup untuk sekarang lepaskan dan ambil napas, peluk diri kamu sendiri dan katakan, selamat datang di rumah, selamat datang di tempat yang paling nyaman, di tempat di hati kamu sendiri. Karena sejauh apapun kamu merantau, kamu akan selalu punya jalan pulang ke dalam diri kamu sendiri. Sekian podcast dari Rak Suara, semoga kalian selalu bahagia.